seorang pria warga Kabupaten Boyolali nekat melakukan aksi kekerasan gara-gara sakit hati tanah dan rumah yang dilelang oleh pengadilan negeri dibeli oleh tetangganya yang menjadi korban. Memperingati May Day 2025, buruh Jawa Tengah menggelar aksi ruat negara yang diwarnai dengan berebut sayur mayur. Warga Kota Semarang mendirikan bank sampah dan memanfaatkan barang bekas jadi cuan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang pria di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah nekat melukai tetangganya di bagian kepala dengan senjata tajam. Aksi ini diduga akibat pelaku sakit hati karena korban membeli tanah dan rumah pelaku yang dilelang oleh pengadilan negeri. Ini lagi besok. Video amatir warga ini merekam pelaku usai melakukan tindak kekerasan dan korban yang merupakan tetangganya tersungkur. Pelaku kini telah ditahan dan statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Boyolali. Sementara korban kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Motif pelaku karena tidak terima korban yang merupakan tetangganya justru membeli tanah dan rumah milik pelaku yang disita oleh bank karena tidak bisa bayar utang. Adapun tersangka sudah kita tetapkan dan hari ini sudah kita lakukan penahanan atas nama inisial AS. Adapun motif sendiri yaitu ini merupakan bentuk kekecewaan dari saudara AS karena ini masih keluarga sebenarnya, ya, si korban ini membeli dengan cara lelang ke pengadilan negeri, ya, tanah dan rumah yang dimiliki sebelumnya oleh saudara S. Namun saudara S karena tidak mampu untuk membayar hutang di bank, kemudian tanah dan rumahnya dilelang dan dibeli oleh saudara Iin. Dan ini masih keluarga sebenarnya. Mungkin sudah pernah ada permasalahan sebelumnya sehingga menimbulkan dendam pribadi antara si pelaku AS ini dengan kepada korban si Iin. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 353 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Sidang kasus polisi tembak siswa SMK hingga tewas di Kota Semarang kembali digelar dengan agenda putusan sela di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam sidang ini, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa yang disambut keluarga korban dengan senang. Sidang kasus penembakan anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang dengan terdakwa Aibda Robik Zainuddin yang menewaskan korban Gama kembali digelar. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang Selasa siang dengan agenda putusan sela. Dalam sidang keempat ini, Hakim Ketua Mia Sendangsari menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Sampurno SH, penuntut umum terdakwa dengan mendampingi penasihat hukum terdakwa, gitu ya. Jadi eksepsinya sudah dapat diterima, ya. Berarti sidang dilanjutkan, ya. Saksi, apa Pak Jaksa? Menanggapi penolakan ini, penasihat hukum tersangka menyatakan tetap menghormati keputusan tersebut. Dengar bersama bahwa eksepsi dari kami tidak dapat diterima. Yang patut dicermati adalah tadi majelis hakim membacakan bahwa poin-poin dari dakwaan nomor 7
8, 9, 10 kalau sampai 11 kalau saya tidak salah ingat. Sebagaimana kami memegang dakwaan, di dalam surat dakwaan itu tidak ada nomor 7 sampai 11, tapi kami tetap menghormati proses hukum. Penolakan eksepsi oleh majelis hakim oleh kuasa hukum korban dinilai sudah tepat karena semua dakwaan dinilai telah jelas dan cermat. Itu sudah tepat. Kalau hakim sampai menerima eksepsi ini sama saja bunuh diri. Ya, sudah jelas, dakwaannya sudah cermat, jelas, kok dianggap tidak cermat. Jadi saya sampaikan hakim sudah tepat untuk menolak eksepsi atas dakwaan yang dilakukan oleh jaksa kemarin. Kalau saya sih sangat setuju ya Mas ya, karena sudah jelas undang-undangnya ya, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Petir tadi. Jadi eksepsi yang dibuat-buat kemarin itu seperti kok rekayasa aja buat melindungi si korban terdakwa. Jadi kalau kebijaksanaan dari majelis hakim sangat tepat dan saya sangat senang. Kuasa hukum korban berharap sidang agenda pemeriksaan saksi tetap digelar terbuka dan publik bisa tetap mengawal kasus ini. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang siap mendampingi pada sidang pemeriksaan saksi Senin pekan depan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, relawan alap-alap Jokowi melaporkan Roy Suryo ke Mapolres Tabes Semarang terkait pencemaran nama baik soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan dianggap melakukan penghasutan. Sejumlah relawan alap-alap Jokowi Rabu siang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Tabes Semarang untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah memfitnah Joko Widodo terkait ijazah palsu, yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah. Selain di Polres Tabes Semarang, relawan alap-alap Jokowi juga melaporkan kasus yang sama ke Mapolres Surakarta dan Polres Sleman. Wakil Sekretaris Jenderal alap-alap Jokowi, Ngatno, menjelaskan laporan dilakukan karena pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi sudah keterlaluan. Melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu kepada Bapak Joko Widodo. Kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman juga tahu semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial ini sudah beredar. Dan kami sebagai relawan beliau dan sebagai masyarakat sangat terusik atas tindakan-tindakan mereka yang ini sudah masuk ranah privat ya, ranah pribadi beliau, sampai menggeruduk di kediaman beliau beberapa minggu yang lalu. Jadi kami alap-alap Jokowi tidak terima dan melaporkan atas hal itu. Cukup ya teman-teman ya. Ini instruksi dari Pak Jokowi atau gimana? Tidak ada. Ini niatan kami sebagai relawan termasuk sebagai masyarakat Indonesia. Ngatno juga menegaskan laporan dilakukan berdasarkan rapat yang sudah digelar alap-alap Jokowi, bukan instruksi dari Jokowi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Memperingati May Day, buruh Jawa Tengah menggelar aksi ruat negara yang diwarnai dengan berebut sayur mayur. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Jika biasanya aksi May Day identik dengan unjuk rasa para buruh, namun di May Day 2025, buruh Jawa Tengah memilih menggelar aksi damai yang penuh simbol budaya, yakni buruh ruat negara yang diwarnai aksi berebut sayur mayur gratis. Ribuan buruh yang biasanya berkumpul di Jalan Pahlawan Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di momen May Day. Tahun ini buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional KSPN Jawa Tengah memilih menggelar aksi buruh ruat negara. Dengan mengenakan pakaian adat dan membawa gunungan berisi sayur mayur, buruh berkumpul memanjatkan doa agar negara bersih dari korupsi, kolusi, dan penyelewengan hukum. Buruh menilai saat ini masih banyak yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal politik. Usai berdoa, buruh langsung menyerbu gunungan untuk berebut sayur mayur gratis. KSPN hari ini melakukan buruh meruat negara. Kami meruat negara. Di samping kami menyuarakan tuntutan-tuntutan kesejahteraan buruh, kami juga hari ini memfokuskan diri untuk meruat negara agar negara kita ini bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, bersih dari persoalan sosial, bersih dari persoalan hukum, dan juga terkabul hak-hak pekerjanya. Di momen peringatan May Day 2025, buruh juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk meninjau kembali sistem pengupahan di Jawa Tengah yang dinilai rendah dikarenakan untuk membuka peluang agar lebih banyak investasi yang masuk. Jebere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, di momentum peringatan Hari Buruh, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan koperasi buruh di kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang. Barang-barang yang dijual di koperasi buruh dipastikan harganya jauh lebih murah. Bersama Konjeta, para pimpinan BUMD Jawa Tengah, serta Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah. Koperasi buruh yang didirikan di kawasan Wijaya Kusuma, Kota Semarang ini sudah lengkap baik akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan peresmian kantor koperasi. Barang-barang yang dijual di koperasi buruh ini juga dipastikan jauh lebih murah dari harga di pasaran karena didatangkan langsung dari produsen tanpa melalui pihak ketiga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan lewat koperasi buruh, kesejahteraan dan taraf hidup para buruh sebagai pahlawan perekonomian akan meningkat. Kedepan, di semua kawasan industri di Jawa Tengah akan didirikan koperasi untuk menyejahterakan para buruh. Juga buruh adalah bagian investasi untuk membangun wilayah kita. Sehingga saya atas nama Gubernur seluruh wilayah tempat kita, kami ingin menggandeng buruh apa yang kami berikan menarik. Di antaranya adalah kita berikan fasilitas koperasi buruh. Koperasi ini adalah dari buruh untuk buruh dan dimanfaatkan untuk masyarakat buruh di sekitaran kawasan. Ini baru satu dan ada tempat lain yang akan kita lakukan. Dengan harapan kebutuhan masyarakat atau karyawan buruh ini bisa terpenuhi oleh adanya memotong rantai kebutuhan. Sementara itu, salah seorang buruh mengaku menyambut baik adanya koperasi yang menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan bisa menerima sisa hasil usaha dari keuntungan koperasi. Kita bisa berbelanja secara harga, harapannya bisa lebih murah dari toko yang di luar, dan di sini keuntungannya kita akan ikut merasakan, dan disitulah mungkin harapannya apa yang menjadi peningkatan kesejahteraan itu lewat mungkin nanti dari sisa hasil usaha yang kita ikut menikmati dari keuntungan. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi pola baru yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para buruh. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sekali lagi, dengan tangan mengepal, 3.
Kita beralih ke persiapan haji 2025. Saudara Panitia Persiapan Haji atau PPIH Embarkasi Solo mengukuhkan 270 satgas yang akan melayani 33.524 jemaah haji di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. 270 satgas akan melayani jemaah calon haji yang masuk ke Asrama Haji Donohudan, kemudian diberangkatkan ke Tanah Suci hingga kembali lagi ke tanah air. Satgas ini terdiri dari petugas Kemenak dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, petugas kantor kesehatan pelabuhan, Dinas Kesehatan Provinsi, Imigrasi Bandara, serta TNI Polri. Satgas mulai bertugas hari Rabu 30 April untuk mempersiapkan kedatangan kloter pertama pada Kamis 1 Mei 2025. Mengukuhkan petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo yang insya Allah mereka akan bertugas untuk memberikan layanan, perlindungan, dan termasuk pembinaan jamaah haji selama di asrama haji. Jadi selama di asrama haji mereka akan memberikan layanan dari mulai kedatangan sampai jamaah haji berangkat ke bandara. Total berapa? Sementara itu, untuk menjamin keamanan selama pelaksanaan ibadah haji 2025 di Asrama Haji Donohudan, pihak Polres Boyolali bersama Kodim 0724 Boyolali menerjunkan 30 personel setiap harinya. Selain menjaga keamanan, juga akan ikut menjaga ketertiban parkir serta para pedagang kaki lima yang pastinya akan memenuhi Asrama Haji Donohudan. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sebanyak 859 calon haji asal Kabupaten Grobogan yang terbagi 3 kloter akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 11 Mei 2025. Calon haji tertua asal Kabupaten Grobogan berusia 88 tahun dalam kondisi sehat meski tertatih dibantu tongkat untuk berjalan. Dengan tenang, Sukiyem mengikuti manasik haji di Gor Desa Kaliwenang, Kabupaten Grobogan. Sukiyem bersama menantunya berangkat haji pada 11 Mei tahun 2025 masuk di rombongan kloter 37. Sukiyem, lansia yang sehari-hari hanya di rumah ini, mendaftar haji pada tahun 2019. Ia mengaku senang dan bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama menantunya. Daftar haji tahun berapa? Terus mau berangkat haji tahun ini, Mbak. Sama siapa, Mbak? Sama anak. Usianya berapa, Mbak? 88. Sukiyem berharap selalu diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa berangkat ke Tanah Suci dan pulang ke tanah air dengan selamat serta memperoleh haji yang mabrur. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Warga Kota Semarang mendirikan bank sampah dan memanfaatkan barang bekas menjadi cuan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Pelaksanaan musyawarah daerah ke-11 yang diadakan pengurus Partai Golkar Jawa Tengah digelar selama 3 hari, mulai 2 hingga 4 Mei 2025, dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahaladia, akan hadir. Ketua Pelaksana Musda ke-11 DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan Musda merupakan bagian amanah organisasi yang mesti dilakukan jajaran pengurus Golkar Jawa Tengah dengan agenda menyusun kepengurusan dan memilih Ketua DPD 5 tahun ke depan.
Rencananya, pelaksanaan Musda ke-11 akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan sejumlah petinggi DPP Partai Golkar. Selain itu, ribuan kader Partai Golkar di kabupaten kota termasuk ormas maupun organisasi sayap bentukan partai berlambang pohon beringin juga wajib hadir. Pemilihan Ketua DPD Golkar Jawa Tengah periode 2025-2030 juga akan dilaksanakan saat Musda ke-11 dengan satu nama bakal calon yang muncul, yakni Muhammad Saleh yang kini menjadi bendahara DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Musda ke-11 nanti akan dihadiri langsung oleh Pak Ketua Umum Pak Bahlil dan jajaran pimpinan Partai Golkar maupun peserta seluruh musyawarah daerah baik itu kabupaten kota, kemudian organisasi yang bernaung di Golkar, baik itu didirikan maupun yang didirikan, maupun juga khusus kepada pengurus Golkar Jawa Tengah. Sementara itu, Muhammad Saleh tidak menampik bahwa dirinya mendapatkan dukungan untuk maju sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Namun dia akan benar-benar menjawab apakah maju menjadi bakal calon atau tidak nanti setelah melalui mekanisme pendaftaran bakal calon sesuai aturan yang ada. Terkait dengan pencalonan, saya mengikuti aturannya Pak Ferry tadi itu. Jadi ini konteksnya ini baru penyelenggaraan. Oke ya. Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh-tokoh serta seluruh unsur eksternal juga turut diundang saat Musda ke-11 Partai Golkar di Kota Semarang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, warga Kembang Arum, Kota Semarang, Jawa Tengah mendirikan bank sampah untuk memberikan kesempatan bagi warga memanfaatkan barang bekas sebagai penghasil cuan. Caranya, barang bekas yang sudah tidak terpakai bisa disetor ke bank sampah dan ditukar menjadi uang. Ayo, mulai pilah sampah sejak dari rumah jika Anda ingin mendapatkan uang tambahan. Sampah seperti botol mineral, kardus, kaleng, hingga bungkus kopi dikumpulkan lalu disetorkan ke bank sampah. Kegiatan positif ini dilakukan oleh sejumlah warga Kembang Arum, Kota Semarang yang rutin melakukannya setiap bulan. Warga yang setor ke bank sampah ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan nilai rupiahnya. Setelah terkumpul banyak, barang bekas ini kemudian dijual ke pengepul dan hasilnya dimasukkan dalam kas ibu-ibu PKK. Bank Sampah Sekar Arum RW 1 ini sudah lama didirikan oleh warga Kembang Arum. Selain untuk pemasukan uang kas, juga untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA Jati Barang. Semua melakukan pilah sampah secara sederhana. Setelah itu baru lanjut ke pembentukan bank sampah. Harapannya konsep-konsep sederhana ini dibangun terlebih dahulu, jadi tidak usah membayangkan masyarakat, tidak usah membayangkan hal-hal yang terlalu berat. Cukup kesadaran dulu dari rumah, sudah sadar untuk dipilah. Nanti media-medianya, pembinaan-pembinaannya baru kemudian dilaksanakan. Jadi, tidak semua barang bekas ini dijual ke pengepul. Sebagian oleh ibu-ibu PKK dijadikan kerajinan agar bernilai ekonomi tinggi. Misal, kulit kopi dijadikan kerajinan tas, vas bunga dari botol mineral, wadah tisu dari kardus, dan kerajinan lainnya. Jadi nanti prosesnya dari ibu-ibu RT yang ada di RW 1 kita kumpulkan di sini, kita melakukan penimbangan, kita melakukan pilah sampah di sini, nanti ada pengepulnya yang akan datang ke sini. Nanti rencana akan dijual atau untuk kerajinan atau gimana? Sebagian ada yang untuk kerajinan, juga nanti ada yang dijual, dan itu biasanya kasnya itu untuk untuk kebutuhan dari. Tidak itu saja, sampah rumah tangga seperti sayuran dan kulit buah juga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan pupuk cair. Sampah sisa makanan, sampah sayur, buah itu kita bisa olah menjadi ekoenzim. Ekoenzim itu banyak manfaatnya, bisa buat pupuk dan lain sebagainya. Dan di sini kebetulan juga dekat dengan KWT, jadi pupuknya bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di KWT. Kalau kerajinan itu memang di sela-sela waktu luang itu memang ada bahan-bahan anorganik, sampah anorganik yang diolah menjadi kerajinan oleh ibu-ibu ini. Jadi nilai manfaatnya itu bertambah.
Keberadaan bank sampah memiliki beragam manfaat. Tidak hanya menghasilkan uang, namun juga membuat warga peduli dengan lingkungan dan menjadikan contoh bagi generasi muda untuk belajar memilah dan mengolah sampah. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Kompetisi Proliga memasuki laga final 4 ketiga di Solo, Jawa Tengah. Dari 8 tim putra-putri, baru tim putra Jakarta, Lavani Livin Transmedia yang memastikan lolos ke babak puncak. Sementara di sektor putri, belum ada yang mengamankan tempat. Dalam sesi konferensi pers di Solo, Jawa Tengah dipaparkan jika Final Four ketiga di Solo akan menjadi penentu. Karena baru Jakarta Lavana Livin Transmedia di sektor putra yang memastikan lolos ke babak puncak. Proliga memastikan Final Four di Solo akan menjadi pertandingan menarik terutama di sektor putri. Karena belum ada satu tim pun yang memastikan tempat di babak puncak. Kalau putra mungkin kemungkinan besar Jakarta Lavani Livin Transmedia itu sudah 4 kali dan mereka salah satu yang sudah masuk. Tinggal menunggu satu tim lagi yang akan menemani Lavani. Kalau di putri serunya di sini untuk Pelin Mobile Pro Liga 2005. Di Solo ini menentukan. Jadi kita belum tahu siapa yang akan masuk ke putaran grand final yang kita akan diselenggarakan di Kota Yogyakarta. Jakarta Lavana Livin Transmedia memastikan tim dalam kondisi prima dan siap bermain serius walau sudah memastikan lolos. Mereka pun tak ingin berandai-andai siapa yang layak mendampingi mereka di final. Dan untuk Lavani tidak ada pergantian pemain asing. Dari kita awal persiapan TC putaran 1, putaran 2 dan injury time di Final Four, kita masih tetap memakai pemain yang sama dan insya Allah Lavani bisa memberikan pertandingan yang baik untuk menghibur masyarakat di Solo ini, khususnya di nasional untuk para pecinta bola. Proliga musim ini menghadirkan Jakarta Lavana Livin Transmedia, Jakarta Bayangkara Presisi, Surabaya Samator, dan Palembang Bank Sumsel Babel di sektor putra. Sementara di putri ada Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Elektrik PLN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.